Assalamualaikum. Halo kawan-kawan dimanapun berada. Masih sehat? Masih semangat graduasi? Oke. Bismillah, alhamdulillah, wa nasta'inu wa nastaghfiruh, wa ba'du. Makasih kawan-kawan masih stay on di channel saya, Wi Channel. Nah kawan-kawan, kemarin saya sudah sedikit menyampaikan metodologi yang bisa digunakan oleh kawan-kawan pendamping PKH dalam rangka menggraduasi para KPM. Nah sebetulnya yang perlu kawan-kawan cermati adalah cara ketika menyampaikan metode participatory assessment tersebut. Berhasil atau tidaknya itu adalah tergantung cara kawan-kawan menyampaikan ke ibu-ibu KPM. Kawan-kawan bisa simulasikan dulu di internal pendamping di kecamatan begitu ya, untuk kemudian mengukur dan mencermati bagian mana yang kemudian kurang sehingga bisa menjadi evaluasi di internal. Oke, misalkan begini kawan-kawan, simulasinya sederhana. Jadi anggaplah kita sedang dalam suasana pertemuan kelompok begitu ya. Nah dalam suasana pertemuan kelompok ini kita sampaikan ke ibu-ibu penerima manfaat bahwa ibu-ibu sedang belajar untuk menyampaikan unek-uneknya berkaitan dengan indikator kemiskinan. Nah kita sedang belajar, saya juga sedang belajar mengenai indikator kemiskinan. Nah, yang akan kita bahas adalah indikator kemiskinan di kelompok ini ya, Bu. Di kelompok flamboyan, begitu. Misalkan ya, teman-teman ya. Kira-kira orang mampu dan orang tidak mampu itu bisa dilihat dari apanya ya, Bu ya? Pasti ibu-ibu akan diam, akan silent. Nah, ketika ibu-ibu diam, kawan-kawan bisa tunjuk prinsip pastikan semua ibu-ibu yang ada di situ itu semua berpartisipasi. Misalkan Ibu Lina, kira-kira orang mampu dan tidak mampu bisa dilihat dari mana ya, Bu? Penghasilan, Pak. Oke, kita note penghasilan. Kemudian Ibu Maria, selain penghasilan bisa dilihat dari mananya, Bu? Pekerjaannya. Oke, kita note pekerjaan. Kemudian Ibu Arifa, indikator mampu dan tidak mampu itu bisa dilihat dari mana, Bu? Selain dari penghasilan, kemudian dari pekerjaan, bisa dilihat dari aset, Pak. Oke, kita note aset. Dan itu akan muncul. Dari mana lagi? Dari rumah, kita note rumah. Dari mana lagi? Kendaraan, kita note kendaraan. Nah, setelah kita note indikator-indikatornya tadi, setelah kita tulis indikator-indikatornya tadi, kawan-kawan lebih spesifikan lagi. Tanyakan lagi kepada yang lain. Bu, indikator mampu dan tidak mampu dilihat dari sisi penghasilan, ciri-cirinya seperti apa ya, Bu ya? Dari sisi penghasilan, orang yang mampu kira-kira penghasilannya berapa? Oh, silakan Ibu Arifa. Di atas 2 juta, Pak. Oke, kita note di atas 2 juta. Kalau menurut Ibu Ain gimana? Di bawah 2 juta, Pak, untuk yang tidak mampu. Oke, kita note di bawah 2 juta untuk yang tidak mampu. Oke, kemudian dari sisi pekerjaan, apa saja pekerjaan orang-orang yang terindikasi mampu? Silakan Ibu Ita. Pekerjaannya karyawan, Pak. Ada lagi yang lain, PNS, Pak. Oke, ada lagi yang lain, pengusaha, Pak. Kita catat semuanya. Itu kalau tadi yang mampu. Kalau yang tidak mampu, Bu, silakan Bu Ati. Buruh bangunan, Pak. Tukang becak, Pak. Buruh konveksi, serabutan, dan lain-lain. Dicatat semuanya. Begitu juga pada indikator yang lain. Aset, rumah, kendaraan, dan seterusnya. Kalau aset, apakah si orang mampu ini asetnya apa saja? Kemudian si orang tidak mampu ini asetnya apa saja? Di note semuanya. Nah dari situ kawan-kawan nanti akan, kalau buat saya, kalau saya bisa melihat setidaknya nih ketika dilakukan metode participatory assessment ini, kita bisa melihat bahwa hari itu juga kita langsung akan bisa memapping, oh sepertinya ibu ini masuk kategori yang mampu. Oh sepertinya ibu ini memang kategorinya kurang atau tidak mampu. Loh kok bisa? Iya. Nah di sini kita bermain psikologi. Biasanya orang-orang yang mampu ketika ditanya begini mereka akan cenderung defense. Mereka akan cenderung diam. Nah kawan-kawan sudah bisa mulai bidik tuh. Mulai bidik. Nah, yang kita mainkan di sini adalah untuk membangun kesadaran, merubah mindsetnya bahwa PKH adalah bantuan untuk warga yang kurang mampu. Bagaimana yang sudah mampu?
diharapkan untuk bisa graduasi. Itu saja dari saya, simulasi sedikit berkaitan dengan teknik MPA. Semoga memberikan manfaat. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.